Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Fatihah dari Prodi Manajemen Informatika kelas 1B dengan NIM 32021020042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan dan konversi sistem bilangan pada mata kuliah PTI atau Penghantar Teknologi Informasi. Sistem bilangan. Di dalam komputer, sistem bilangan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu desimal, yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9, yaitu basis 10. Mengapa dikatakan basis 10? Karena jumlah angka dari desimal yaitu 10 angka, maka disebut basis 10. Yang kedua yaitu binar, yang terdiri dari angka 0 dan 1, yaitu basis 2. 3. Oktal, yang terdiri dari angka 0, 1, 2, sampai 7, yaitu basis 8. 4. Heksadesimal, yang terdiri dari angka 0 sampai 9, dan dilanjutkan dengan huruf A, yaitu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15, yaitu basis 16. Nah, konversi sistem bilangan. Pertama-tama kita akan mengkonversi bilangan desimal, yaitu desimal ke binar, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Desimal ke binar. Bagaimana cara mengkonversinya? Yaitu dengan cara bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan binar, atau dibagi 2 sampai habis. Jika tidak ada sisa bagi, ditulis 0. Dan jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis 1. Contoh, desimal dengan angka 26. Berapakah binarnya? Nah, berikut penyelesaiannya. Angka 26 kita bagi 2, yaitu 13, dengan sisa 0, karena tidak ada sisa bagi. Selanjutnya, 13 kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu mendapatkan 6 dengan sisa 1. Karena 13 tidak bisa dibagi 2, maka ditulis 6 dengan sisa 1. Selanjutnya 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1, karena 3 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jika sudah selesai sampai habis, maka penulisan akan kita tulis dari bawah ke atas. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 1, 1, 0, 1, 0 dengan basis 2, yaitu binar. Selanjutnya desimal ke oktal. Dengan cara bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal, yaitu dibagi 8 sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, maka ditulis 0. Berikut contoh yang akan kita selesaikan. Desimal dengan angka 124. Yang akan kita cari yaitu konversi ke oktal. Nah, 124 ini kita bagi 8 sampai habis. 124 dibagi 8 sama dengan 15. Sisa 4. 15 dibagi 8 sama dengan 1. Sisa 7. Nah, mengapa 1 langsung kita tulis di bawah yaitu sisa 1? Karena nilainya kurang dari 8, maka tidak dapat lagi dibagi. Maka langsung kita tulis sisa 1. Ingat penulisan dari bawah ke atas. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 174. Basis oktal 8. Selanjutnya desimal ke heksadesimal. Dengan cara bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal, yaitu dibagi 16 sampai habis. Jika ada sisa bagi, ditulis, dan jika tidak ada sisa hasil bagi, maka ditulis 0. Berikut contohnya, yaitu desimal dengan angka 452. Berapakah heksadesimalnya? Berikut kita akan mengkonversi.
bilangan desimal ke heksadesimal. 452 dibagi 16 sampai habis. Sama seperti tadi halnya desimal, kita konversikan ke oktal. 452 dibagi 16 sama dengan 28. Sisanya kita tulis, yaitu sisa 4. Dan 28 lagi kita bagi 16. Sama dengan 1, sisa 12. Nah, ingat, heksadesimal ini hanya terdiri dari angka 0 sampai 9 dan dilanjutkan dengan huruf A yaitu 10, B 11, C 12 dan selanjutnya. Maka di sini kita tulis 12 yaitu C. Sama halnya tadi, sisa 1 langsung ditulis di bawah. Karena nilainya kurang dari 16 jika ingin dibagi lagi. Penulisan dari bawah ke atas, maka kita akan mendapatkan hasil 1C4. Selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan biner ke desimal, biner ke oktal, dan biner ke heksadesimal. Yang pertama-tama kita akan membahas biner ke desimal. Bagaimana caranya? Yaitu menempatkan setiap bit bilangan biner dalam pola kelipatan 2. Kemudian menjumlahkan semua nilai bit yang bernilai 1. Contoh, biner 10011. Kita akan mengkonversi ke desimal. Di sini kita akan menyelesaikannya dengan pola kelipatan 2. Masing-masing kelipatan 2, dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Sesuai digit dari bilangan biner. Nah, perlu diingat bahwa nilai pada biner yaitu 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan seterusnya. Maka di sini kita akan menjumlahkan semua yang didapatkan dari angka 1 tadi, yaitu 16 ditambah 2 dan ditambah 1. Kita mendapat hasil 19 desimal. Selanjutnya biner ke oktal. Dengan cara bilangan biner dikelompokkan ke dalam 3 bit atau digit dari kanan. Setiap kelompok dikonversikan ke oktal dengan cara mengubah biner menjadi desimal. Contohnya, 1100011. Bilangan biner ini akan kita konversikan ke oktal. Nah, setelah kita susun bilangan biner tadi menjadi 3 bagian, nah setelah itu kita akan mendapatkan hasil 1 dengan hasilnya 1 dan 1 sebelahnya lagi dengan hasil 2. Bagaimana kita mendapatkan hasil tersebut? Yaitu kita fokus kepada bilangan biner di bawah ini, yaitu 2 pangkat 0 yang dimaksud adalah 1 di awal. Nah, selanjutnya kita mendapatkan hasil 2 ini, yaitu dari bilangan biner 2 pangkat 1, karena di jurutan kedua. Mengapa 0 tidak ditulis? Apapun bilangan 0, maka hasilnya tetap 0, maka tidak ditulis. Selanjutnya, di kelompok satunya lagi, yaitu 0, anggap saja di barisan 1, 2 pangkat 0. Dan yang kedua lagi yaitu 1, yaitu hasilnya 2, 1 dengan hasil 4, karena di barisan ketiga, yaitu 2 pangkat 2, hasilnya 4. Maka akan kita jumlahkan masing-masing kelompok. Dan kita akan mendapatkan hasil 63 oktal. Konversi bilangan biner ke heksadesimal, yaitu dengan cara bilangan biner dikelompokkan ke dalam 4 bit atau digit dari kanan. Setiap kelompok dikonversikan ke heksadesimal dengan cara mengubah biner menjadi desimal. Contoh, biner 1011100. Kita akan mengkonversinya ke heksadesimal. Nah, di sini kita akan mengkelompokkan bilangan biner tersebut menjadi 2 bagian dengan 4 digit. Dimulai dari kanan, 0011 di kelompok 1. Dan di kelompok 2,
yaitu 0, 1, dan kita tambah lagi 0 di depan. Karena harus 4 digit, maka penambahan 0 di depan bilangan biner diperbolehkan, karena tidak akan merubah nilai awal. Dua buah angka 0 di depan itu tidak aktif. Dan selanjutnya, angka ketiga, yaitu 2 pangkat 2 dengan hasil 4. Dan angka keempat yaitu dengan hasil 8, karena 2 pangkat 3. Nah, di kelompok selanjutnya, yang aktif hanya angka kedua, yaitu 2 pangkat 1. Karena apabila kita jurutkan, 2 pangkat 0 yaitu paling depan, 2 pangkat 1, yang kedua, 2 pangkat 2, yang ketiga, dan 2 pangkat 4, yang keempat. Dan begitu juga seterusnya. Setelah itu, kita akan menjumlahkan yang bernilai 1 tadi, yaitu bilangan biner tadi. Kelompok ini kita mendapat hasil 8 ditambah 4 yaitu 12. Ingat heksadesimal 12 yaitu C. Kelompok selanjutnya yaitu 2. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu 2C. Selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan yaitu bilangan oktal. Oktal ke desimal, oktal ke biner, dan oktal ke heksadesimal. Pertama-tama yaitu konversi oktal ke desimal. Dengan cara setiap digit bilangan oktal dikali dengan kelipatan 8 sesuai bobotnya. Kemudian menjumlahkan semuanya. Contoh, bilangan oktal 241. Nah, kita akan tulis 241. Ingat, bilangan oktal di sini akan kita kali 8 sesuai bobotnya. Masing-masing kita kalikan 8 sesuai bobotnya. Maka kita akan mendapatkan hasil 8 pangkat 0 dikali 1 sama dengan hasilnya 1. Berapapun pangkat yang pangkatnya 0 jika dikalikan 1, maka hasilnya tetap 1. 8 pangkat 1 dikali 4 hasilnya 32. 8 pangkat 2 dikalikan 2 yaitu 128. Lalu kita jumlahkan semuanya. 128 ditambah 32 ditambah 1 yaitu 161. Maka kita mendapat hasil 161 desimal. Selanjutnya oktal ke biner. Dengan cara setiap digit bilangan oktal dikonversi menjadi bilangan biner. Contoh, oktal 275. Nah, 275 ini kita pisah masing-masing. Lalu, bagaimana kita mendapat 101? Didapat dari menjumlahkan angka sesuai pada masing-masing bilangan oktal. Apabila angkanya on yaitu 1, dan off ditulis 0. Nah, di sini kan kita mencari angka 5. Berapakah bilangan binernya? Dari bilangan biner di bawah ini, hasil 5 kita dapat yaitu dari 4 ditambah 1, yaitu 1, 2 pangkat 0, dan 4, 2 pangkat 2. Maka 1 ini dikatakan aktif, 2 ini tidak dipakai jadi tidak aktif, yaitu 0, dan 4 ini aktif, jadi ditulis 1. Maka ketiga ini kita dapatkan yaitu 101. Selanjutnya 7. Hasil jumlah biner di bawah ini dengan angka 7 yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 7. Maka 2 pangkat 0 ini, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 aktif ketiga-tiganya. Maka ditulis 1, 1, 1. Selanjutnya 2. Nah, 2 di sini sudah tertera. Maka kita akan menuliskan 0, 2 pangkat 0 ini tidak aktif, maka ditulis 0. Dan 2 ini aktif, 2 pangkat 1 ditulis 1. Dan 4, 2 pangkat 2 ini ditulis 0. Maka kita gabungkan semua nilai binernya, yaitu 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Selanjutnya oktal ke heksadesimal.
yaitu mengubah bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian diubah ke bilangan heksadesimal dengan cara mengkonversi 4 digit bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Contoh, oktal 325 dan kita konversi ke heksadesimal. Nah, pertama-tama kita ubah dulu ke biner. Sama seperti tadi, 101. Kita dapatkan dari biner di bawah tadi. 101 ini kita dapat dari hasil 4 ditambah 1. Maka hasilnya kan 5. Maka 2 pangkat 0 ini aktif, 2 pangkat 1 tidak aktif karena 2 tidak dipakai. Dan 2 pangkat 2 ini aktif, maka ditulis 1, 0, 1. Begitu juga 2, hasilnya 0, 1, 0, dan 3, 0, 1, 1. Lalu kita konversikan lagi 4 digit masing-masing. Itu 1, 0, 1, 0, dan 1, 0, 1, 1. Di depan ini boleh tidak kita tulis, karena 0 tidak akan merubah nilai awal. Nah, bilangan yang aktif akan kita cari yaitu 1, 2 pangkat 0. Hasilnya 1. Dan yang aktif yaitu ketiga, kita dapat hasilnya 4 karena 2 pangkat 2. Kelompok satunya yaitu 1, yaitu 2 pangkat 0. Maka hasilnya 1. Dan bilangan aktif selanjutnya yaitu ketiga. Di sini 1, 2, 3. Bilangan biner ketiga yaitu 2 pangkat 2. Maka hasilnya 4. Dan yang aktif selanjutnya yaitu 8 dengan 2 pangkat 3. Maka akan kita jumlahkan masing-masing kelompok. 5 dan 13. 13 yaitu D. Maka kita dapat hasil yaitu D5. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi heksadesimal. Heksadesimal ke desimal, heksadesimal ke biner, dan heksadesimal ke oktal. Pertama-tama, heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara setiap digit bilangan heksadesimal dikali dengan kelipatan 16 sesuai bobotnya. Kemudian menjumlahkan semuanya. Contoh, heksadesimal B5. Nah, masing-masing kita tulis B dan 5. Nah, kita tulis sesuai basis heksadesimal yaitu 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. 5 dikalikan 1 dan B yaitu 11 dikalikan 16. Maka kita dapat hasil 176 ditambah 5. Maka hasilnya 181. 181 yaitu heksadesimal dari desimal ini. Selanjutnya heksadesimal ke biner. Dengan cara setiap digit bilangan heksadesimal dikonversi ke dalam bilangan biner. Contoh heksadesimal C3. C di sini yaitu 12. Maka kita tulis masing-masing. Seperti tadi, kita mendapatkan 3 yaitu dari bilangan biner di bawah ini. Yaitu yang aktif biner ke-1 dan kedua, yaitu 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Mengapa ditulis 2 0 di depan? Karena kita akan mencukupkan sesuai dengan kelompok satunya lagi, yaitu C atau 12. Selanjutnya 12. Kita dapat hasil 12 di bilangan biner bawah ini, yaitu 8 ditambah 4, yaitu biner jurutan ke-3 dan 4. Maka ditulis yang aktif adalah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 ini. 1, 1, dan 0 di depan ada 2. Maka akan kita satukan yaitu hasilnya 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya heksadesimal ke oktal.
yaitu dengan cara bilangan heksadesimal dikonversi ke bilangan binar. Terlebih dahulu, kemudian dikonversi ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit binar. Masing-masing kelompok kemudian dikonversikan ke desimal. Contoh heksadesimal 4A. Masing-masing kita tulis 4 dan A yaitu 10. Pertama-tama kita ubah ke binar. 4 yaitu yang aktif adalah 2/2, jurutan ketiga dari binar. Maka yang aktif di sini yaitu kita tulis ketiga, hanya 1. Dan 10. Kita dapatkan hasil 10 yaitu 8 ditambah 2. Maka yang aktif yaitu bilangan binar kedua dan bilangan binar keempat. Maka ditulis yang aktif kedua dan keempat. Selanjutnya kita konversikan 4 digit masing-masing. Dimulai dari 0, 1, 0, yaitu kelompok selanjutnya 1, 0, 0, dan selanjutnya lagi 1, 0, dan ditambah 0, 0 sesuai dengan masing-masing digit. Selanjutnya kita konversikan ke desimal. Ingat, ini berpatokan masih dengan binar di bawah ini. 1 yaitu 2/0, hasilnya 1. Kelompok selanjutnya yaitu sama, 1 juga. Dan kelompok selanjutnya lagi yang aktif yaitu 2/1, karena di barisan kedua. Lalu hasilnya kita tulis yaitu 1, 1, 2. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.